Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi rekursif. Di mana pada video sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu fungsi dan bagaimana cara membuat fungsi. Dan kali ini kita akan membahas tentang fungsi rekursif. Apa itu fungsi rekursif dan bagaimana cara penggunaannya? Sebelum saya lanjut, oke silakan bagi Anda yang baru menemukan video saya ini atau channel saya ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda dapat mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang video saya ini. Baiklah, pengertian tentang fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah sebuah fungsi yang di dalamnya terdapat perintah untuk memanggil dirinya sendiri, atau sebuah fungsi yang memanggil fungsi yang lain, dan fungsi lain tersebut terdapat perintah yang memanggil fungsi dirinya sendiri. Sebagai contoh, sebuah fungsi f disebut sebagai fungsi rekursif apabila f ini memanggil fungsi yang lain, misalnya fungsi g, dan di dalam fungsi g tersebut terdapat perintah untuk memanggil kembali fungsi f. Atau fungsi f sendiri yang di dalam fungsi f tersebut juga memanggil dirinya sendiri, yaitu fungsi f. Nah, pada fungsi biasa, proses berulang biasanya dinyatakan dengan iteratif, atau yang dinyatakan dengan perintah perulangan seperti for atau while. Namun pada fungsi rekursif dapat dipandang sebagai sebuah operator. Sebagai contoh dalam kasus perhitungan nilai faktorial misalnya. Nilai faktorial secara interaktif, n faktorial didefinisikan sebagai misalnya n faktorial adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya sampai dengan n. Itu jumlah perkalian. Maka pada fungsi rekursif bisa didefinisikan bahwa n faktorial itu adalah n dikalikan n-1 dikalikan n-2 faktorial dikalikan n-3 dan seterusnya sampai nilai n-nya itu menjadi 1. Maka diperoleh n faktorial adalah n dikalikan n-1 dikalikan n-2 dikalikan n-3 dan seterusnya sampai 1, nilai 1. Dengan demikian n faktorial baru dapat diperoleh hasilnya apabila n-1 faktorial telah diperoleh, dan seterusnya. Pencarian ini berhenti bila sudah sampai pada nilai konstan, yaitu telah mencapai n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Karakteristik fungsi rekursif yaitu yang pertama adalah kasus sesederhana dari permasalahan memiliki jawaban langsung yang disebut dengan base case. Pada kasus faktorial, contohnya adalah base case dari faktorial tersebut adalah faktorial 0 atau faktorial 1. Itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua, kasus yang lebih kompleks dapat didefinisikan secara sama tetapi dalam ukuran yang lebih kecil yang disebut dengan recursive case. Pada contoh kasus faktorial, recursive case adalah n faktorial sama dengan n dikalikan n min 1 faktorial. Faktorial recursive case adalah n faktorial sama dengan n dikalikan n min 1 faktorial. Kemudian yang ketiga, dengan menerapkan karakteristik dari yang kedua, yaitu bagian recursive case, apabila dilakukan secara berulang maka akan semakin mendekati dan sampai pada base case. Sebagai contoh, n faktorial itu nanti akan masuk pada pemanggilan n-1 faktorial, kemudian n-2 faktorial, kemudian n-3 faktorial, dan seterusnya sampai dengan 1 atau 0. Yang keempat, base case merupakan stopping point, yang artinya sebagai titik berhentinya perulangan dalam memanggil dirinya sendiri. Pada contoh kasus faktorial, pemanggilan kembali dirinya sendiri akan berhenti jika sudah sampai pada faktorial 0. Nah, untuk melihat hasil dari nilai faktorial ini atau bagaimana implementasi nilai faktorial pada sebuah program,
kita lihat pada program langsung. Nah, ini adalah program faktorial. Yang pertama, ini ada prototype fungsi, ya, fungsi namanya faktorial intn. Kemudian pada main fungsi utama, ya, n ini diberikan nilai awal yaitu 6. Kemudian kita hitung, ya, cout nilai faktorial n, nilai faktorial dari 6 ini adalah faktorial n. Nah, faktorial ini akan memanggil fungsi. Nah, fungsi di sini kita lihat di dalam fungsi int faktorial n, ya. Yang pertama dideklarasikan dulu variabel i sebagai integer dan kali sebagai integer dengan nilai awal kali itu sama dengan 1. Nah, di sini ada perulangan. For 1 I sama dengan N, I lebih besar dari 1, I plus plus. Ya. For I sama dengan N, I lebih besar dari 1, minus minus I, maka kali sama dengan kali dikalikan I. Return kali. Nah, ini adalah pernyataan dengan iterasi. Kita lihat hasilnya, pernyataan dengan iterasi. Bahwa nilai faktorial 6 adalah 720. Nah, bagaimana fungsi iterasi ini kita rubah menjadi fungsi? Kita coba rubah dari sini, ya. Nilai faktorial ini. Kita tuliskan bagian stopping point. If n sama dengan 0, maka return 1. Else, jika n-nya tidak sama dengan 0, maka jika n-nya tidak sama dengan 0, maka kita return-nya n dikalikan faktorial n min 1. Nah, di sini nama faktorial ini adalah pemanggilan fungsi, ya. Pemanggilan fungsi ke dirinya sendiri, ke nama faktorial ini. Sehingga nanti akan selalu memanggil terus. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Oke. Jika n sama dengan 0, nah, oke, sama, ya. Nilai faktorial 6 adalah 720 sama. Oke, kita bahas sekarang. N sama dengan 6, kemudian dipanggil faktorial 6. Faktorial 6 maka akan ada di sini. Faktorial 6, int sama dengan 6, masuk ke dalam sebuah fungsi. Jika n sama dengan 0, maka return 1, karena bukan, maka kembali lagi ke sini. N berarti 6 dikalikan faktorial n-1 berarti dikalikan 5. Berapa nilai faktorial 5? Faktorial 5 dipanggil lagi. 5 ke sini, kemudian net n bukan sama dengan 0, maka ke sini lagi. Faktorial 5 itu adalah 5 dikalikan faktorial 3. Dan seterusnya sampai pada faktorial 1. Faktorial 1 tidak sama dengan 0, maka ke sini. Faktorial 1 adalah 1 dikalikan faktorial n-1, 1 min 1 dan 0. Begitu faktorial 0 ke sini, maka 0 sama dengan 0, maka maka return 1. 1 dikalikan 2 dikali 1 sama dengan 2, dan seterusnya sampai kembali ke 6 lagi. Sehingga menghasilkan 720. Nah, ini yang disebut dengan pemanggilan diri sendiri. Oke, nah itulah tadi penjelasan tentang bagaimana fungsi rekursif dan penggunaannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.